Sekarang rumah ini, mobil semua ini milikku, kata Ana. Mobil ini, suaranya dingin dan menusuk. semua ini milikku. Kamu, Hartanto, tidak punya apa-apa lagi di sini. Kata-kata itu menghantam Hartanto seperti pukulan. Inilah cerita seorang suami yang diusir oleh keluarga istrinya sendiri. Kalian Sebelum semua akan melanjutkan membayar ini ceritanya, mahal. mari tuliskan di komentar bersumpah. dari mana kamu menonton video ini. Semoga yang sudah subscribe channel ini, kami doakan dimudahkan urusannya, dilancarkan rezekinya, disehatkan badannya, dan dikabulkan semua doanya. Amin. Mari kita mulai ceritanya. Hartanto menatap lanskap kota dari ketinggian penthouse Naya di tengah Jakarta. Matanya kosong. Kekayaan, kekuasaan, dan segala kemewahan yang ia miliki seolah tak mampu mengisi kekosongan yang menjalar di hatinya. Di usia yang masih muda, ia sudah berhasil membangun kerajaan bisnis yang tak tertandingi. Namun, di balik jas mahal dan senyum profesional yang ia pamerkan di depan para klien, ia hanyalah seorang pria yang dilanda kesepian. Ia lelah dengan pergaulan elit yang penuh kepalsuan, di mana setiap senyum dan sapaan dibalut dengan agenda terselubung. Ia merindukan sesuatu yang tulus, sesuatu yang tak bisa dibeli dengan uang. Suatu sore, sebuah taksi sederhana berhenti di depan kantornya. Hartanto, yang sedang berjalan keluar, tak sengaja berpapasan dengan seorang gadis muda yang baru saja turun dari taksi itu. Gadis itu membawa beberapa tumpukan dokumen, wajahnya penuh keringat dan senyum tulus yang canggung. Ia mengenakan blus sederhana dan rok yang sudah usang, kontras dengan para wanita berbalut barang-barang mewah yang biasa mengelilingi Hartanto. Namanya Ana. Ia datang untuk wawancara sebagai asisten magang di salah satu anak perusahaan Hartanto. Entah mengapa, ada sesuatu di mata Ana yang menarik perhatian Hartanto. Tidak ada keserakahan, tidak ada keinginan tersembunyi, hanya ada kepolosan yang begitu murni. Dari sanalah segalanya dimulai. Hartanto, dengan dalih ingin mengenal lebih jauh calon karyawannya, mulai mendekati Ana. Awalnya, Ana tampak ragu dan takut. Ia tidak terbiasa dengan lingkungan semewah itu. Namun, Hartanto berhasil meluluhkan hatinya dengan sikapnya yang hangat dan rendah hati. Ia membawa Ana ke tempat-tempat yang jauh dari gemerlapnya kota, ke warung-warung makan sederhana yang ia rindukan, dan ke taman-taman kota yang penuh dengan tawa anak-anak. Di sana, Hartanto menemukan kejujuran yang ia cari. Ana bukan hanya tidak memandang kekayaannya, tapi ia juga menunjukkan padanya bahwa kebahagiaan sejati tidak berasal dari harta. Ia menemukan ketenangan dan kedamaian di sisi Ana. Hubungan mereka tumbuh pesat. Hartanto semakin jatuh cinta pada kesederhanaan dan kepolosan Ana. Ia melihatnya sebagai berlian yang belum diasah. Berbeda dari para wanita yang sudah terlalu terkontaminasi oleh dunia, cinta butanya menutupi pandangannya. Saat ia mengumumkan hubungannya dengan Ana, para rekan bisnis dan tumun dekatnya mengangkat alis. Mereka memperingatkannya, "Hartanto, kau yakin dengan gadis itu? Apa motifnya?" kata Mar. Namun, Hartanto hanya tersenyum. "Kalian tidak mengerti. Dia berbeda," jawabnya. Hartanto terlalu yakin bahwa Ana mencintainya dengan tulus, bukan karena kekayaannya. 3 bulan setelah masa pendekatan yang intens, Hartanto melamar Ana. Ia tak bisa menunggu lebih lama lagi. Lamaran itu disambut dengan air mata bahagia dari Ana dan keluarganya. Pesta pernikahan besar-besaran diselenggarakan. Pernikahan itu menjadi berita utama di mana-mana. Cinderella modern, gadis biasa menikah dengan pria terkaya di Indonesia. Di mata semua orang, Ana adalah sosok dongeng yang menjadi kenyataan. Namun, di balik senyum Ana yang tampak tulus di altar, Hartanto melihat kilasan aneh di mata ibu dan saudara-saudaranya. Sebuah kilasan penuh ambisi, seolah mereka baru saja memenangkan lotre besar. Hartanto, yang terbius oleh cinta, mengabaikan firasatnya. Ia yakin inilah awal dari kebahagiaan sejati. Ia sama sekali tidak tahu bahwa ia baru saja membuka pintu bagi serigala yang menyamar dalam wujud domba, yang siap merobek-robek hidupnya hingga tak bersisa. Beberapa minggu setelah pesta pernikahan yang megah dan penuh euforia, ketenangan yang dinikmati Hartanto bersama Ana mulai terusik. Pagi itu, saat mereka sedang sarapan, Ana menatapnya dengan tatapan memohon yang tidak bisa Hartanto tolak. "Hartanto, aku merindukan keluargaku. Setelah menikah, rasanya ada jarak yang jauh sekali. Apa boleh mereka tinggal di sini untuk sementara?" Hartanto, yang masih mabuk kepayang oleh cinta, tidak berpikir panjang. Ia melihat permohonan itu sebagai kerinduan seorang anak pada keluarganya. Ia setuju tanpa keraguan, merasa bahwa ia dapat berbagi kebahagiaan dan kemewahan yang ia miliki dengan orang-orang yang dicintai Ana. "Tentu sayang, rumah ini cukup besar untuk kita semua," jawabnya dengan senyum. Hartanto sama sekali tidak sadar, di balik permintaannya yang polos,
Ana dan keluarganya sudah merencanakan sebuah sandiwara yang matang. Beberapa hari kemudian, mobil-mobil mewah yang dipesan Hartanto menjemput keluarga Ana, ayah Ana, ibu Ana, dan dua adik laki-lakinya tiba di rumah itu. Awalnya, mereka semua tampak canggung dan kagum. Mereka berjalan di koridor dengan mata melotot, menyentuh setiap furnitur dengan hati-hati seolah takut merusaknya. Namun, sikap itu hanya bertahan beberapa hari. Perubahan itu datang dengan cepat dan mengejutkan. Seiring waktu, sifat asli mereka mulai terkuak. Mereka mulai bertindak seperti orang kaya baru yang norak dan sombong. Mereka membeli barang-barang bermerek mahal, tidak lagi peduli dengan harga, dan menghamburkannya dengan semena-mena. Pembantu-pembantu di rumah seringkali mengeluh karena perlakuan mereka yang kasar dan merendahkan. Mereka akan berteriak minta dilayani dan memperlakukan para asisten rumah tangga seperti budak. Hartanto, yang terbiasa dengan etiket dan sopan santun, mulai merasa risih. Ia mencoba mengingatkan Ana, tapi Ana selalu membela keluarganya. Mereka hanya sedang beradaptasi. Lagi pula, mereka sudah lama miskin. Hartanto, kamu tidak mengerti rasanya, jawab Ana. Membuat Hartanto terdiam. Sikap buruk keluarga Ana semakin menjadi-jadi. Mereka mulai mengintervensi urusan Hartanto, meminta bagian dari keuntungan bisnisnya, dan bahkan mencoba mempengaruhi keputusan bisnisnya. Mereka seringkali mengundang tuminmen lama mereka yang juga miskin, lalu memamerkan kekayaan Hartanto dengan arogan. Mereka tertawa dan mengejek masa lalu mereka yang miskin, seolah-olah itu adalah lelucon. Hartanto merasa rumahnya tidak lagi menjadi tempat yang nyaman. Ia mulai menghindar, menghabiskan lebih banyak waktu di kantor, dan pulang larut malam hanya untuk menghindari pertengkaran. Suatu malam, Hartanto kembali ke rumah lebih awal. Ia mendengar suara-suara dari ruang keluarga. Di sana, keluarga Ana sedang berkumpul dengan suara penuh tawa dan ambisi. Ini baru permulaan, Bu. Hartanto itu bodoh. Dia mudah sekali dikendalikan, kata adik Ana dengan suara sinis. Kita harus segera menguasai semua asetnya. Jangan sampai ada yang tersisa, timpel ibunya. Hartanto terdiam di balik tembok. Hatinya mulai dipenuhi keraguan. Ia mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa mereka hanya bercanda. Namun, kata-kata itu terasa begitu nyata, begitu menusuk. Ia merasakan hawa dingin yang tak menyenangkan merayap di punggungnya. Firasat buruk itu mulai berbisik, memberitahunya bahwa ia telah membuat kesalahan besar. Firasat itu adalah cerminan dari penglihatan yang ia abaikan pada hari pernikahannya. Waktu berlalu begitu cepat. Tak terasa, 1 tahun pernikahan Hartanto dan Ana telah tiba. Seolah ingin menebus segala kekacauan yang terjadi, Ana mendekati Hartanto dengan senyum lembut yang sudah lama tidak ia lihat. Hartanto, untuk ulang tahun pernikahan kita, aku tidak ingin pesta mewah. Aku hanya ingin kita berdua saja, merayakan di rumah dengan makan malam romantis, bisiknya. Tangannya menggenggam tangan Hartanto. Hartanto merasa hatinya menghangat. Ia merindukan Ana yang seperti ini. Ana yang sederhana dan penuh kasih. Ia setuju, berharap ini akan menjadi malam yang bisa memperbaiki segalanya. Malam itu, Hartanto pulang lebih awal, hatinya dipenuhi harapan. Ia melihat meja makan sudah ditata apik dengan lilin dan bunga-bunga. Aroma masakan favoritnya memenuhi ruangan. Tiba-tiba, suara-suara dari luar mengganggu suasana. Pintu depan terbuka, dan bukan Ana yang menyambutnya, melainkan keluarganya. Mereka tidak datang sendiri. Di belakang mereka berdiri beberapa pria berjas rapi yang Hartanto kenali sebagai pengacara dan notaris. Hati Hartanto seketika mencelos. Firasat buruk yang dulu ia abaikan, kini kembali datang, lebih kuat dari sebelumnya. Ana muncul dari dapur dengan senyum yang dipaksakan. Hartanto, ini kejutan! Mereka semua datang untuk merayakan bersama kita, katanya. Hartanto menatap Ana, matanya mencari jawaban. Apa-apaan ini, Ana? Tanyanya. Suaranya pelan namun penuh ketegangan. Ana tidak menjawab. Ia hanya menggerakkan tangannya ke arah meja makan. Tempat sebuah tumpukan dokumen tebal sudah menantinya. Hartanto, Ana memulai. Suaranya berubah menjadi lebih serius. Sebagai hadiah ulang tahun pernikahan kita, aku ingin kamu melakukan satu hal untukku. Ubah semua asetmu ke atas namaku. Itu akan menjadi bukti cintamu yang sejati. Jaminan masa depan bagi kita berdua. Kata-katanya terdengar manis, tetapi matanya dingin. Hartanto terkejut. Ia tidak pernah membayangkan permintaan seperti itu. Keluarga Ana segera ikut menekan. Ayah Ana maju ke depan. Hartanto, apa kau tidak percaya pada putri kami? Apa kau takut jika dia yang memegang semua aset? Jika kau benar mencintainya, kau tidak akan ragu-ragu, katanya dengan nada mengancam. Adik-adik Ana menambahkan, pria mana yang tidak mau memberikan segalanya untuk istrinya? Kamu pelit, Kak Hartanto. Hati Hartanto tercabik-cabik. Tekanan itu
terlalu berat. Ia melihat para pengacara dan notaris mengangguk-angguk, seolah semua ini sudah direncanakan. Ia memandang wajah Ana yang tenang, tanpa ada sedikit pun keraguan atau rasa bersalah. Ia sangat mencintai Ana, begitu buta oleh cinta hingga ia tidak bisa melihat jebakan yang terbentang di depannya. Ia ingin membuktikan kepada semua orang, terutama kepada Ana, bahwa cintanya tulus. Dengan tangan bergetar, Hartanto mengambil pulpen yang disodorkan notaris. Satu persatu ia menandatangani dokumen-dokumen itu, menyerahkan semua hak atas perusahaan, properti dan kekayaan yang ia bangun dengan susah payah. Saat pena itu menorehkan tinta terakhir, ia melihat senyum kemenangan yang tak bisa disembunyikan di wajah Ana dan keluarganya. Hartanto berpikir ia baru saja memberikan hadiah terbesar dalam hidupnya. Namun, ia tidak sadar, ia baru saja menandatangani surat pengusiran bagi dirinya sendiri. Sebuah langkah pertama menuju kehancuran yang tak terduga. Tinta di atas dokumen masih basah. Ketika suasana di ruangan itu berubah drastis, secepat kilat, senyum hangat di wajah Ana seketika menguap, digantikan oleh seringai tajam yang belum pernah Hartanto lihat. Matanya, yang dulu memancarkan kepolosan dan cinta, kini dipenuhi dengan kemenangan dan kebencian. Hartanto menatapnya, bingung, seolah sedang menyaksikan seorang aktris yang baru saja selesai berakting. Sekarang, rumah ini, mobil ini, semua ini milikku, kata Ana. Suaranya dingin dan menusuk. Kamu, Hartanto, tidak punya apa-apa lagi di sini. Kata-kata itu menghantam Hartanto seperti pukulan, merontokkan semua keyakinan dan cintanya. Ia berusaha mencari penjelasan. Ana, APM, bukankah ini hadiah untuk kita berdua? Ana tertawa sinis, tawa yang penuh dengan penghinaan. Kita, tidak ada kita lagi, Hartanto. Semuanya hanyalah sebuah sandiwara. Keluargaku sudah merencanakan ini sejak awal. Kamu hanyalah target kami. Hartanto menoleh ke arah keluarga Ana. Mereka tidak lagi berpura-pura. Ayah Ana menepuk bahu Hartanto. Tatapannya meremehkan. Kau terlalu bodoh dan buta oleh cinta, Hartanto. Kami hanya mengambil apa yang seharusnya menjadi milik kami, tanpa basa-basi. Adik-adik Ana, dengan seringai di wajah mereka, menarik Hartanto keluar. Mereka melemparkan tas koper yang hanya berisi beberapa pakaian ke lantai marmer di teras rumahnya sendiri. Hartanto tidak melawan. Ia terlalu terkejut, terlalu patah hati untuk bereaksi. Pikirannya kosong. Ia hanya bisa menatap pintu rumahnya, yang kini tertutup di hadapannya, dari balik gerbang yang menjulang tinggi. Hartanto melihat keluarga Ana berdiri di teras. Mereka semua tertawa terbahak-bahak, menunjuk ke arahnya seolah ia adalah badut yang baru saja menyelesaikan pertunjukan lucunya. Tawa itu menggema di telinganya. Tawa yang penuh dengan penghinaan dan kemenangan, yang akan menghantui setiap langkahnya. Pemandangan itu adalah puncak dari pengkhianatan yang tak terbayangkan. Hartanto berjalan di jalanan malam itu, merasa hampa dan tak berdaya. Ia merenungkan semua yang terjadi. Cinta yang ia berikan dibalas dengan pengkhianatan. Kepercayaan yang ia tanamkan dibalas dengan tikaman dari belakang. Ia menyadari bahwa ia bukan lagi Hartanto yang kaya raya, tapi hanya seorang pria yang kehilangan segalanya, yang diusir dari rumahnya sendiri oleh wanita yang ia cintai. Malam itu, ia tidak hanya kehilangan harta, tetapi juga harga diri dan kepercayaannya pada manusia. Malam-malam berikutnya adalah neraka bagi Hartanto. Ia tidur di bangku taman, kedinginan, dengan perut kosong. Mantan miliarder itu kini hanyalah seorang gelandangan. Sebuah ironi yang begitu pahit. Setiap kali matanya terpejam, tawa keluarga Ana kembali terngiang, menusuk-nusuk relung jiwanya. Rasa malu, sakit hati dan dendam membakar di dadanya. Ia hampir menyerah, hampir membiarkan dirinya hancur. Namun, di titik terendahnya, tawa sinis itu berubah menjadi motivasi. Hartanto menyadari, ia tak bisa membiarkan mereka menang. Ia harus bangkit. Ini bukan lagi soal harta, tapi tentang harga diri dan keadilan. Dengan sisa uang di dompetnya, yang hanya cukup untuk makan seadanya dan menelepon, Hartanto teringat pada satu orang yang paling bisa ia percaya. Bram, seorang pengacara andal yang juga merupakan sahabat lamanya. Ia menelepon Bram, suaranya serak dan putus asa. Bram, ini aku butuh bantuanmu, katanya, lalu menceritakan semuanya, dari awal hingga akhir. Bram mendengarkan dengan seksama. Amarahnya memuncak mendengar pengkhianatan keji yang dialami sahabatnya. Jangan khawatir Hartanto, aku akan membantumu. Kita akan ambil kembali semua yang jadi milikmu. Janji Bram. Bram segera melakukan penyelidikan. Ia meninjau semua dokumen yang ditandatangani Hartanto, menemukan beberapa celah hukum yang mencurigakan. Ada kejanggalan dalam tanda tangan notaris,
dan beberapa pasal yang sangat memberatkan Hartanto. Lebih dari itu, Bram juga menemukan fakta mengejutkan tentang masa lalu Anna. Ternyata, Anna tidaklah sepolos yang ia kira. Anna dan keluarganya adalah sekelompok penipu yang terorganisir, dengan catatan kriminal terkait penipuan dan pemerasan yang sudah berulang kali mereka lakukan di kota lain. Jauh sebelum bertemu Hartanto, yang kini telah menguasai emosinya, mendengarkan semua penemuan Bram dengan wajah datar. Hatinya sudah terlalu beku untuk merasakan sakit lebih dalam lagi. Ia tidak lagi melihat Anna sebagai wanita yang ia cintai, melainkan sebagai seorang kriminal. Mata yang dulu penuh kesedihan kini berkabar-kabar dengan tekad. "Bram," kata Hartanto, suaranya kini terdengar tegas dan dingin, "kita akan ambil kembali semuanya. Aku ingin mereka membayar atas perbuatan mereka." Mereka berdua menyusun rencana balas dendam. Ini akan menjadi perang dingin dan perang hukum yang panjang dan melelahkan. Langkah pertama adalah mengajukan gugatan perdata untuk membatalkan semua dokumen yang telah ditandatangani di bawah paksaan. Lalu, mereka akan melaporkan Anna dan keluarganya atas dugaan penipuan dan pemalsuan dokumen. Hartanto kini tidak lagi berjuang untuk cinta, tetapi untuk kebenaran. Ia bangkit dari puing-puing kehancuran, siap menghadapi pertarungan yang akan mengubah hidupnya selamanya. Ia tahu, jalan di depannya akan sulit, tapi tawa pengkhianatan yang terus membayangi adalah bahan bakar yang tak akan pernah habis. Hartanto dan Bram memulai serangan. Tim pengacara Bram bekerja siang dan malam, menganalisis setiap detail dari dokumen pemindahan aset. Mereka menemukan kejanggalan dalam tanda tangan saksi, manipulasi waktu penandatanganan, dan beberapa pasal yang secara terang-terangan melanggar andeng-gandeng perdata. Hartanto, yang kini telah mengasah kembali naluri bisnisnya, membantu dengan menyediakan bakti-bakti tidak langsung, seperti rekaman CCTV rumah yang menunjukkan adegan malam ulang tahun pernikahan, serta catatan transfer bank yang aneh setelah semua aset berpindah nama. Langkah pertama yang mereka ambil adalah mengajukan gugatan perdata di pengadilan. Hartanto menggugat Anna dan keluarganya atas penipuan dan pemaksaan, menuntut pembatalan semua dokumen dan pengembalian aset. Berita ini segera menyebar, menjadi santapan media. Hartanto, yang dulunya terkenal karena kekayaannya, kini menjadi subjek berita tentang pengkhianatan dan kejatuhan. Banyak yang mengejeknya, namun tak sedikit juga yang bersimpati. Reaksi keluarga Anna sangat cepat dan agresif. Mereka menyewa pengacara terbaik, seorang wanita bernama Sonia, yang terkenal licik dan tidak mengenal kata kalah. Sonia mencoba memutarbalikkan fakta di media, mengatakan bahwa Hartanto memberikan asit-asit itu dengan sukarela sebagai bentuk kasih sayang, dan kini ia menyesal. Ia juga menuduh Hartanto mencari sensasi dan menyebarkan rumor-rumor tak berdasar. Pertarungan di pengadilan pun dimulai. Sidang demi sidang digelar, penuh dengan argumen panas dan intrik. Bram menghadirkan bakti-bakti yang tidak terbantahkan, termasuk kesaksian dari para asisten rumah tangga yang melihat perlakuan kasar keluarga Anna dan mendengar rencana busuk mereka. Namun, keluarga Anna tidak menyerah. Di luar ruang sidang, mereka mencoba menyuap saksi, mengancam Hartanto, bahkan menyebarkan fitnah di media sosial untuk merusak reputasi Hartanto. Mereka memposting foto-foto palsu, mengarang cerita-cerita yang memfitnah, dan berupaya membuat Hartanto terlihat sebagai pria yang gila. Hartanto, meskipun dihujani berbagai macam serangan, tetap kuat. Ia telah kehilangan segalanya, jadi tidak ada lagi yang bisa diambil darinya. Ia tidak lagi peduli dengan opini orang lain. Yang ia pedulikan hanya satu, keadilan. Ia memfokuskan diri pada fakta-fakta, pada kebenaran. Dukungan dari Bram dan beberapa teman lamanya yang kini kembali percaya padanya, memberinya kekuatan. Mereka adalah sedikit orang yang melihat perjuangannya bukan sebagai pertarungan untuk uang, melainkan sebagai pertarungan untuk kebenaran. Ia belajar bahwa nilai sejati dari sebuah persahabatan bukanlah tentang seberapa banyak uang yang kau punya, tapi seberapa tulus mereka berdiri di sampingmu saat kau jatuh. Sidang demi sidang terus berlanjut, dan keluarga Anna, yang awalnya merasa di atas angin, mulai terpojok. Strategi pengacara mereka, Sonia, yang hanya mengandalkan putar balik fakta, tidak mampu membendung gelombang bukti yang terus Bram kumpulkan. Titik balik itu terjadi ketika Bram berhasil mendapatkan kesaksian dari salah satu notaris yang disewa oleh keluarga Anna. Notaris tersebut, yang bernama Rahmat, akhirnya tak tahan dengan beban moral yang ia pikul. Dalam sebuah pertemuan rahasia, ia mengaku kepada Bram bahwa ia dipaksa dan diancam oleh keluarga Anna untuk memalsukan beberapa dokumen dan tanda tangan. Kesaksian Rahmat menjadi bukti kunci yang membalikkan keadaan. Dengan kesaksian ini, Bram memiliki landasan yang kuat untuk membuktikan bahwa penandatanganan dokumen oleh Hartanto
bukan dilakukan secara sukarela, melainkan di bawah tekanan dan paksaan. Hakim mulai melihat adanya unsur penipuan dan penggelapan yang sangat jelas. Keluarga Ana mulai terdiam, mata mereka memancarkan kepanikan. Hari putusan tiba. Ruang sidang dipenuhi oleh media dan masyarakat yang penasaran. Setelah mempertimbangkan semua bukti dan kesaksian, hakim membacakan putusannya dengan suara lantang. Hati Hartanto berdebar kencang. Tidak tahu apakah ia akan mendengar kabar baik atau buruk. Namun, yang ia dengar adalah sebuah kata yang membuatnya merasa lega. Semua dokumen pemindahan aset atas nama Ana dinyatakan batal demi hukum, kata hakim dengan tegas. Semua aset yang telah berpindah tangan harus segera dikembalikan kepada pemilik aslinya. Saudara Hartanto, keluarga Ana seketika terperangah. Ana, yang selama ini terlihat begitu tenang dan angkuh, kini menangis dan memahan mohon kepada hakim. Hartanto melihat mereka, namun hatinya tidak merasakan kepuasan. Ia hanya merasa hampa. Kemenangan ini terasa tawar, karena ia tahu ia tidak hanya memenangkan kembali hartanya, tetapi juga kehilangan bagian dari dirinya yang percaya pada cinta dan kebaikan. Ia berhasil mendapatkan kembali haknya, namun ia juga harus mengorbankan kepercayaan dan cinta yang pernah ia miliki. Kemenangan ini adalah sebuah pengingat pahit tentang pengkhianatan terbesar dalam hidupnya. Setelah vonis hakim, Hartanto kembali ke rumahnya yang dulu. Namun, rasanya tidak sama lagi. Ia berjalan menyusuri koridor-koridor yang megah, menatap setiap sudut ruangan. Di setiap sudut, ia melihat bayangan masa lalu yang menyakitkan, tawa palsu di hari pernikahannya, mata Ana yang penuh kepalsuan, dan tawa sinis keluarga itu saat mereka mengusirnya. Rumah itu, yang dulunya adalah surga, kini terasa seperti monumen pahit dari pengkhianatan. Ia merasa asing, seolah-olah ia adalah tamu di rumahnya sendiri. Hartanto menyibukkan diri dengan pekerjaan. Ia kembali mengelola perusahaannya dengan intensitas yang lebih tinggi dari sebelumnya. Ia berharap kesibukan itu bisa mengalihkan pikirannya. Namun, setiap malam, saat ia sendirian, rasa sakit itu kembali datang. Ia menyadari bahwa ia tidak hanya kehilangan harta, tapi juga kepercayaannya pada manusia. Atas saran dari Bram, ia mulai mengunjungi seorang psikolog untuk memulihkan trauma yang mendalam. Di sana, ia belajar bahwa memaafkan bukanlah demi Ana dan keluarganya, tetapi demi dirinya sendiri, agar ia bisa melepaskan beban yang selama ini menghimpitnya. Berita kemenangannya di pengadilan menyebar dengan cepat. Teman-teman dan rekan-rekan bisnis yang dulu menjauh kembali mendekatinya. Hartanto tidak lagi polos. Ia belajar untuk lebih selektif dalam memilih orang-orang di sekitarnya. Ia membangun kembali kerajaannya. Kali ini dengan fondasi yang lebih kokoh dan orang-orang yang bisa ia percayai sepenuhnya. Di sebuah acara amal yang ia hadiri, Hartanto bertemu kembali dengan Sarah, wanita yang dulu juga pernah memperingatkannya tentang Ana. Sarah adalah seorang pengusaha sukses yang tulus dan jujur. Mereka memulai percakapan yang mengalir lancar, tanpa paksaan. Hartanto tidak lagi mencari cinta buta, melainkan hubungan yang didasari oleh kepercayaan dan kejujuran. Sarah tidak memandangnya sebagai miliarder, tapi sebagai Hartanto yang rapuh dan pernah terluka. Ia melihat masa lalunya sebagai bagian dari proses pendewasaan. Mereka berdua mulai menjalin hubungan. Hartanto akhirnya menemukan kebahagiaan yang sejati. Ia belajar bahwa cinta sejati bukanlah tentang kesempurnaan, tapi tentang saling menerima. Hubungan mereka tumbuh, perlahan namun pasti, membangun kembali kepercayaan yang pernah hancur. Hartanto tidak lagi menatap ke belakang, ia menatap ke depan, siap menyongsong babak baru dalam hidupnya. Meskipun Hartanto berhasil memenangkan kasus perdata, ia merasa bahwa keadilan belum sepenuhnya ditegakkan. Hatinya yang dulu dipenuhi cinta kini keras membatu, didorong oleh rasa kebenaran yang tak bisa ditawar. Dengan berat hati, ia memutuskan untuk melanjutkan kasus ini ke ranah pidana. Ia merasa bahwa keluarga Ana harus menerima hukuman yang setimpal atas kejahatan mereka. Ia tidak lagi peduli dengan uang, tapi ia peduli dengan keadilan yang hakiki bersama Bram. Ia menyerahkan semua bukti yang telah mereka kumpulkan, termasuk kesaksian notaris yang membalikkan keadaan, kepada jaksa penuntut umum. Berkas perkara mereka sangat kuat. Keluarga Ana diadili atas tuduhan penipuan, penggelapan, dan pemalsuan dokumen. Persidangan pidana dimulai. Suasana di pengadilan lebih tegang dari sebelumnya. Ana dan keluarganya tidak lagi terlihat angkuh. Mereka tampak cemas, menyadari bahwa kali ini mereka benar-benar menghadapi konsekuensi serius. Hartanto bersaksi di pengadilan, dengan suara tenang namun penuh emosi yang mendalam. Ia menceritakan semua pengkhianatan yang ia alami, bagaimana ia diperdaya oleh wanita yang ia cintai. Ia tidak lagi berbicara dengan nada marah,
melainkan dengan keteguhan hati. Ia menceritakan bagaimana cinta butanya dimanfaatkan, dan bagaimana ia bangkit dari keterpurukan. Di akhir kesaksiannya, ia menatap lurus ke arah Ana dan berkata, "Saya tidak membenci kalian. Saya hanya ingin keadilan ditegakkan." Setelah beberapa kali persidangan yang intens, vonis dibacakan. Hakim menyatakan Ana dan keluarganya bersalah. Mereka dijatuhi hukuman penjara dan diharuskan membayar ganti rugi yang besar kepada Hartanto. Saat vonis dibacakan, Hartanto melihat Ana dan keluarganya menangis, memohon ampun, dan memang lemanggel namanya. Namun, Hartanto hanya bergeming. Ia tidak merasa bahagia melihat mereka menderita. Ia hanya merasa lega. Akhirnya, keadilan telah ditegakkan. Saat Ana dan keluarganya dibawa keluar dari ruang sidang, Hartanto melihat air mata yang mengalir di pipi Ana. Mata mereka bertemu sejenak. Hartanto melihat penyesalan di mata Ana, tetapi ia tidak lagi bisa membedakan mana penyesalan yang tulus dan mana sandiwara. Ia tahu, ia harus melanjutkan hidup. Ia telah berhasil mendapatkan kembali apa yang menjadi miliknya, dan kini para pengkhianat itu menerima karma yang setimpal atas perbuatan mereka. Ini adalah akhir dari babak kelam dalam hidupnya, dan ia siap untuk menatap masa depan. Hartanto berdiri di tepi danau, menatap pantulan dirinya di permukaan air yang tenang. Wajahnya tidak lagi memancarkan kesedihan atau dendam. Ia merenungkan semua yang telah ia lalui. Ia menyadari bahwa kekayaan tidak menjamin kebahagiaan dan cinta bisa menjadi pedang bermata dua. Ia belajar bahwa kepercayaan adalah aset yang lebih berharga daripada semua uang yang ia miliki, dan bahwa setiap kegagalan adalah pelajaran berharga yang membentuk dirinya. Ia telah memaafkan masa lalunya, bukan untuk orang lain, tapi untuk dirinya sendiri. Hartanto melanjutkan kehidupannya. Hubungannya dengan Sarah semakin serius. Mereka tidak lagi berbicara tentang masa lalu yang menyakitkan, melainkan tentang masa depan yang cerah. Sarah tidak peduli dengan kekayaan Hartanto. Ia mencintai ketulusan dan ketabahannya. Mereka berdua menjadi pasangan yang serasi, saling mendukung dalam suka dan duka. Hartanto akhirnya menemukan kebahagiaan yang sejati. Ia belajar bahwa cinta sejati bukanlah tentang kesempurnaan, tapi tentang ketulusan hati. Kisah Hartanto menjadi legenda di kalangan pengusaha dan masyarakat umum. Ia dikenal bukan hanya karena kekayaannya, tetapi juga karena ketabahannya dan perjuangannya untuk mendapatkan keadilan. Ia menjadi simbol harapan bagi mereka yang pernah jatuh. Hartanto dan Sarah kemudian mendirikan yayasan untuk membantu orang-orang yang menjadi korban penipuan. Hartanto menggunakan pengalamannya untuk membantu orang lain, memberikan bimbingan hukum dan moral agar mereka tidak mengalami nasib yang sama. Ia telah memaafkan masa lalunya, tapi ia tidak pernah melupakannya, menjadikannya motivasi untuk berbuat kebaikan. Cerita berakhir dengan Hartanto yang duduk di teras rumahnya yang dulu kini terasa penuh kedamaian. Ia tidak lagi melihat bayangan Ana dan keluarganya, melainkan bayangan Sarah yang tersenyum padanya. Ia telah melewati badai, dan kini ia siap menyambut mentari di pagi hari yang baru bersama orang yang benar-benar mencintainya. Hartanto akhirnya menemukan apa yang ia cari: ketenangan, kedamaian, dan cinta yang tulus.